Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Ahdan Rafif. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan bagaimana caranya kita mendeteksi adanya structural break menggunakan RStudio. Sebelum kita memulai tutorialnya, terlebih dahulu kita harus menginstal beberapa package. Yang pertama itu adalah T-Series. Kalau misalnya belum ada, kalau misalnya pas dicari belum ada package T-Series, kita bisa install dulu, lalu kita cari T-Series. Lalu kita bisa install seperti biasa. Lalu yang kedua itu kita harus menginstal package yang namanya Zoo. Lalu yang terakhir adalah package yang bernama struct change. Nah, jangan lupa untuk dicentang supaya bisa dipakai. Oke, di sini saya mempunyai data yaitu data IHSG dari dari tahun 2019 sampai tahun akhir 2024. Dan ini datanya bulanan, data bulanan. Yang pertama kita harus lakukan adalah kita harus mengimport data yang kita punya. Yang caranya adalah kita import dataset, lalu kita pilih Excel karena data yang saya miliki ada di Excel, lalu kita pilih browse. Setelah itu kita cari data yang data yang disimpannya itu. Nih, saya menyimpan datanya di sini. Kita open aja. Nah, kalau sudah seperti ini, kita langsung import. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa ada dua variabel, IHSG dan time. Tetapi variabel time ini tuh tidak bisa dideteksi oleh si RStudio-nya. Jadi kita harus membuat variabel time baru gitu. Caranya adalah kita ketikkan command seperti ini. TS data sama dengan IHSG2 karena nama data yang saya miliki adalah IHSG2. Kita ketik run. Nah, eh, untuk melihat datanya itu kita bisa ketik view misalnya ini ya. View dalam kurung kurung IHSG2. Oh, sorry, salah. View sama dengan TS data. Sudah, coba. Ya, kurang lebih kayak gini lah. Kurang lebih seperti ini kita bisa lihat bahwa variabel tahun sudah hilang. Lalu selanjutnya kita akan masukkan variabel waktunya dengan cara mengetikkan komen seperti ini. Karena data yang saya punya adalah data IHSG, maka saya namai data IHSG. Kita ketik run. Lalu kita coba lihat data IHSG kita miliki. Nah, seperti yang kita lihat, data IHSG-nya ini sudah terset gitu ya, sudah tergenerate variabel waktunya gitu, yaitu berupa variabel bulanan dari tahun 2019 sampai tahun 2024. Oke, selanjutnya kita akan melihat plot IHSG-nya seperti apa. Kita ketikkan komen plot.ts dalam kurung IHSG. Nah, seperti yang kita lihat bahwa terjadi penurunan yang sangat ekstrim di pada sekitar tahun 2020. Ya, eh, ya bisa kita lihat di sini bahwa pada tahun 2020 harga IHSG sempat anjlok, lalu perlahan-lahan dia mulai bangkit seperti itu. Lalu kita coba lihat menggunakan uji formalnya. Kita ketikkan run. Lalu sorry. Yang pertama itu kita akan ketikkan komen fs.ihsg dan ini tanda panah fstat kurang lebih seperti ini. Lalu kita ketikkan komen juga sctest dalam kurung fs.ihsg. Kita buat citra. Nah,
Nah, yang seperti kita lihat bahwa nilai F-nya ini sekitar 124,53. Semakin besar nilai F-nya itu, hal ini mengindikasikan bahwa data yang kita miliki itu mengalami structural break. Lalu juga kita lihat di p-value-nya itu bernilai 0,000 sekian, 2E ini 2E pangkat min 16, yang menandakan bahwa nilai p-value-nya kurang dari 0,05, yang menandakan data yang kita miliki memiliki structural break. Kurang lebih seperti itu. Lalu kita coba akan lihat di mana saja titik breakpoint yang ada di data kita miliki. Ya, untuk melakukan hal tersebut kita bisa mengetikkan komen seperti ini, BP IHSG1 sama dengan breakpoints dalam kurung IHSG1. Kita ketik run. Lalu kalau sudah seperti ini kita akan melihat summary-nya. Nah, di sini bisa kita lihat ini adalah titik-titik di mana terjadi breakpoint gitu ya. Ada 6 ada 6 apa ya istilahnya, kayak 6 kemungkinan gitu. Nah, di sini kita untuk menentukan model terbaik dari ini, dari koresponden to break dates-nya, kita harus melihat nilai BIC-nya. Semakin kecil nilai BIC-nya, maka semakin baik model tersebut. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa model terbaiknya itu ada di M4, yaitu di tanggal 2020 Januari, 2020 bulan November, 2021 bulan September, dan 2023 bulan Oktober. Oke, kalau sudah, kita akan melihat eh, breakpointnya gitu ya. Caranya kita ketik run aja, lalu ketik run, sorry, bukan ketik run. Kita ketikkan komen BP IHSG sama dengan confin dalam kurung BP IHSG 1, karena ini BP IHSG 1. Lalu kita ketik line line BP IHSG 1 dan line BP IHSG 2. Nah, bisa kita lihat ini kayak si R Studio ini kayak memberikan batasan di mana saja letak structural break itu terjadi gitu ya. Bisa kita lihat di tahun 2020 sampai 2021 ini kita lihat terjadi structural break. Begitu juga di tahun 2021 sekitar sini. Lalu 2022 sampai 2024, dan 2024 sampai dan 2024 akhir gitu. Nah, lalu kita akan melihat grafik cusumnya ya, seperti apa. Kita ketikkan komen BPIHSG 3 sama dengan EFP dalam kurung IHSG 1, type type-nya itu OLS cusum, lalu kita ketik plot dalam kurung BPIHSG 3. Nah, seperti yang kita lihat bahwa ini adalah hasil dari OLS base cusum test. Ada dua yang perlu kita perhatikan adalah garis merah ini, dua garis merah ini, dan juga grafik hitam yang berfluktuasi seperti ini. Nah, garis merah ini itu merupakan batas signifikansi atau confidence bounds, biasanya itu di sekitar 5%. Lalu di garis hitam ini adalah jalur kumulatif dari residual regresi gitu. Nah, bisa kita lihat bahwa di sekitar tahun 2020 sampai awal tahun 2024 ini, garis hitamnya ini keluar dari batas merah atau batas signifikansi gitu ya. Ini menunjukkan bahwa di sepanjang tahun 2020 sampai awal tahun 2024 ini terjadi structural break. Kurang lebih seperti itu. Dan ini
supaya kita bisa mengetahui apakah data yang kita miliki, terjadi structural break, seperti itu. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.